belajar bahwa huruf adalah hal yang sangat prinsip. Kita berusaha maksimal untuk mempelajari makhorijul huruf, karena jika kita salah dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah berarti kita salah dalam melafalkan ayat-ayat Allah, ya, dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang ini materi kita ini tentang huruf ain, ya. Di manakah makhorijul huruf ain? Ya, di bagian tengah tenggorokan. Penjelasan tambahan yang dimaksud dengan tengah tenggorokan di sini adalah kartu epiglotis atau kartu tenggorokan kita. Apa epiglotis itu? Jadi epiglotis itu, jadi di tenggorokan kita ini ada dua jalur, ya. Satu jalur makanan ke lambung, yang satu jalur udara ke paru-paru. Jadi epiglotis ini seperti tutup atau pintu otomatis, ya, di atas kita suara, di tengah tenggorokan. Jadi tugasnya kalau kita makan dia akan menutup, dan kalau kita bernafas dia akan terbuka. Jadi kalau kita makan sambil bicara lalu tiba-tiba tersendak, ya, itu berarti pintunya itu belum menutup dengan baik. Jadi huruf ain keluar dari tengah tenggorokan di atas kita suara tanpa mengalirnya nafas. Di antara kesalahan-kesalahan yang harus dihindari di huruf ain ini sifatnya tadi jahar, ya. Jahar berarti tidak mengalir nafas. Tawasud atau baiknya, ya, suara huruf sedikit mengalir, tidak tertahan sepenuhnya, tidak pula mengalir sepenuhnya. Misalnya nah, ya, nah. Jadi bukan nah. Nah, itu tidak, itu tertahannya suara. Kalau nah, sedangkan ini nah. Jadi agak sedikit berjalan suaranya, itu agak sedikit panjang sedikit, ya. Di saat dia syukur, istighfar, sifatnya tidak istighfar, pangkal lidah turun ke dasar mulut, terhamparnya lidah, ya. Istighfar itu terhamparnya lidah sehingga suara menjadi tipis. Iftitah, tidak menempelnya lidah pada langit-langit atas, ya, tidak menempelnya lidah pada langit-langit atas ketika pengucapan huruf. Isma, huruf terasa lebih berat saat diucapkan. Nah, di antara kesalahan-kesalahan yang harus dihindari, menebalnya suara. Nah, ini misalnya kayak di papan itu, ya, papan tulis itu, no, jangan no, tapi nah, bukan no, ya, atau pengosong, salah, tapi bukan osong, ya. Jadi jangan terpengaruh huruf tebal yang ada di sampingnya, huruf shad, huruf tebal. Jadi huruf ain huruf tipis. Jadi bukan osong, ya, bukan osong, karena terpengaruh. Jadi tetap tipis, ya. Al-mi'ad, bukan al-mi'ad, salah, tapi ya. Jadi agak senyum sedikit di video kita ya, biar tipis, ya, suaranya. Mengucapkan huruf ain dengan bunyi nga, misalnya ngalamin, ya, ngalamin, terusnya alamin. Terus suaranya langsung tertahan saat subuh, kayak tadi nak, salah, tapi ya.
Ya, jadi bukan nak, ya, mengucapkannya dengan suara mirip hamzah. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Jadi sami'an di situ ya, bukan sami Allah, bukan sami Allah ya, tapi sami Allah ya. Jadi mengucapkannya dengan suara mirip hamzah itu salah. Jadi ain tetap ain ya. An'amta artinya ain. An'amta bukan an'amta. Memutus suara ketika diucapkan dalam keadaan sukun, misalnya ya'malu, tapi ya'malu ya. Jadi suaranya itu masih mengalir ya. Saat dia sukun tuh ada suara. Nah, yang terakhir ini yang banyak ya, yang sering terjadi keluarnya suara dari rongga hidung. Ya, ingat huruf yang keluar dari rongga hidung cuma dua, yaitu mim dan nun ya. Al-Faizu. Jadi gini ya, bayangkan suara kita itu seperti air. Ya, terus selang itu ada yang mengarah ke mulut dan ada yang mengarah ke mulut, yang ada yang mengarah ke hidung ya. Nah, jadi kita fokuskan suara kita itu di tenggorokan ya, suaranya. Jadi kita buka mulut kita lepaskan agar suara kita tidak mampir ke hidung, tidak naik ke hidung, gitu ya.